Ibu hadirin yang kami banggakan, akan diikuti bersama sambutan selamat datang oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Melkiades Magdalena SSI APT. Kami mohon dengan tepuk tangan yang paling luar biasa. Yang terhormat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga oleh Kabinet Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji yang mengikuti secara daring dari Jakarta. Yang saya hormati Deputi Bidang Penerangan Peran Serta Masyarakat Kemenhub Bangsa BKKBN, Pak Soekarjo Teguh Susanto, Staf Khusus Menteri BKKBN, Pak Prabowo, perwakilan perguruan tinggi yang dipimpin oleh Pak Profesor Dr. Insinyur Setiawan Sakti, Ketua Sinode Gemit, Pendeta Samuel Bepan. Pokoknya kalau lihat Pak Ketua Sinode Gemit, berarti tanda pergerakan sedang dikerjakan, pergerakan. Kepala LLDT Wilayah 15, Profesor Dr. Adolf Ameka. Ini juga yang mewakili Pak Menteri dan jajaran yang selalu bersama kita di sini. Forkopimda NTT, para pimpinan Forkopimda, terima kasih sudah hadir dari TNI, Polri dan semua yang sudah ada pada malam hari ini. Para bupati wali kota ada yang mewakili. Dari pemerintah provinsi hadir Pak Asisten, Pak Temu, dan segenap kepala dinas yang hadir pada malam hari ini. Dari berbagai dinas yang hadir, terima kasih. Banyak dinas yang saya tulis satu-satu ya, Pak. Kepala BPS, nah ini begitu kita angkat. Ibu Ira ini bahaya nih. Lagi itu beliau angkat 3 bulan ketiga, mudah-mudahan angkanya bagus. Saya akan berikan sudah cukup, jangan sampai turun dong, ini bahaya. Dan semua para tamunan yang pada hari ini dari instansi vertikal, berbagai lembaga yang PT ada di sini, kemudian dari BUMN, BUMD, terima kasih banyak, dan semua tamu undangan dari berbagai instansi atau perorangan yang hadir pada malam hari ini. Serta yang juga tidak boleh lupakan adalah teman-teman dari pers, dan tepuk tangan dulu buat San Jose, sudah sendiri yang baik, tepuk tangan mereka. Saya tadi sudah positif di panitia, pokoknya mereka mesti nyanyi lagu keluarga berencana, terus siap dan kamu tadi bagus sekali. Itu tadi kata Pak Teguh bilang begini, ini nanti perlu diundang ke BKKB Pusat biar menyanyi langsung di sana. Nanti beberapa teknisnya kita mesti cek sama BKB karena ini menyangkut berbagai hal lain. Tapi mudah-mudahan diundang ke Halim atau pas acara BKB ini. Karena tadi pengakuannya adalah lagu dari San Jose tadi itu lebih baik daripada penyanyi asli lagu yang sampai di Jakarta. Dan tentu semua teman-teman yang satu persatu. Selamat malam semuanya. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Melalui sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang telah mengundang kita pada pagi hari ini dan sampai malam hari ini untuk mengikuti acara dialog kebangsaan, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan risiko stunting dan kick-off roadmap konsorsium perguruan tinggi tahun 2025-2028 di Provinsi NTT. Selamat malam Pak Menteri. Luar biasa, jam segini masih pakai seragam. Di NTT ini Pak Menteri nanti sampai jam 12 malam pakai seragam terus tamu yang berhenti. Siap. Ini Pak Menteri sahabat saya, jadi kami kalau bicara kadang-kadang sebagai teman seperti ini, mohon maaf kalau kadang-kadang
bicara kayak begini kami berdua. Siap. Izin Pak Menteri saya sambung ya, saya lanjutkan. Lanjut. Saat ini pemerintah Provinsi NTT tengah ada dua isu penting, yaitu kemiskinan ekstrim dan juga tentu dengan stunting. Sejak awal sebelum saya dilantik jadi Gubernur NTT, saya diundang pertama kali di pertemuan tingkat menteri, dihadiri oleh menteri-menteri dan kepala-kepala lembaga. Itu adalah ketika diundang oleh sahabat saya, Menteri Kemenkumham, Kepala BKBN, Pak Dr. Wiyaji ada di depan kita ini. Beliau mengundang saya untuk hadir dalam pertemuan yang dibuat BKBN bersama dengan Menristek Mendikbudristek waktu itu masih Pak Satrio sebelum diganti Pemprov Raya. Kemudian ada juga Wakil Menteri Pak Profesor Fauzan, ada juga dari Menteri Kesehatan, dari berbagai kementerian lain dan lembaga lain. Hanya dengan satu pesan waktu itu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Kependudukan Kepala BKBN Pak Wiyaji untuk memimpin bagaimana pengentasan kemiskinan ekstrim dan menurunkan stunting di dua contoh provinsi yang dianggap penting untuk dituntaskan, yaitu di NTT dan Jawa Barat. Dalam perjalanannya kemudian, saya lihat ini perhatian Pak Menteri buat NTT ini luar biasa, dan dibanding Jawa Barat kita sering didatangi dan diurus bersama dengan Kemendikbudristek dan juga. Tepuk tangan dulu Pak Menteri dan juga. Jadi sebelum saya dilantik jadi menteri berarti kira-kira setahun lalu lah, itu sudah diundang untuk acara ini. Dan dengan acara hari ini saya pikir kita akan bisa lebih menghasilkan langkah-langkah yang bisa lebih terukur. Tadi saya dengar diskusi sampai jam 4:30 sore ya. Diskusi yang produktif tadi bersama dengan para pemikir kampus, tadi banyak yang hadir dari berbagai kampus di NTT. Dan saya harapkan akan melalui pertemuan dari pagi sampai dengan malam hari masih disambung dengan Pak Menteri hadir sendiri. Kami harapkan agar program penurunan kemiskinan ekstrim di Indonesia, khususnya di Provinsi NTT, juga program angka stunting ini bisa kita kerjakan lebih terukur, terarah, dan juga lebih teratasi dengan baik di Nusa Tenggara Timur. Tentu banyak program yang sudah dilakukan, antara lain misalnya yang sudah dibuat menjadi quick-win dari kementerian, dari Pak Menteri adalah gerakan orang tua asuh tidak stunting genting, dan di NTT sendiri sudah kita tindak lanjut dengan surat edaran ke seluruh kabupaten kota. Kami sendiri juga di Provinsi NTT untuk dua hal ini, kami juga sekarang lebih fokus, kami minta betul agar dari Kepala BPS bersama dengan Bapak kami dan juga dengan Dukcapil betul-betul memetakan by name by address orang-orang NTT yang memang dia sangat miskin atau kategori miskin yang terus mendapatkan perhatian, dan juga tentu terkait dengan penurunan stunting. Sebagai komitmen juga kami ke depan, kami sudah bicara juga dengan para bupati, wali kota, untuk tahun depan ini kita secara gotong royong, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga dengan menggunakan dana desa. Izin Pak Menteri, saya sudah bisa juga dengan Pak Menteri Desa, untuk juga kami membantu untuk bedah rumah di desa-desa se-NTT. Untuk per desa itu 10 rumah dilakukan bedah rumah seperti zaman dulu PUPR membuat pada bedah rumah. Jadi kita akan membantu agar minimal ada penurunan dari rumah tidak layak huni yang ada di NTT yang masih ada 400-an ribuan. Dengan perbaikan ini kami ingin mengejar untuk mudah-mudahan 35.000 ini kita kejar dengan dana pemerintah secara gotong royong. Kemudian nanti dengan swasta kita kejar 15.000 agar paling tidak 50.000 bisa dikejar di tahun depan. Tapi ini butuh gotong royong. Tidak bisa cuma provinsi saja, kabupaten kota saja, tapi juga butuh dengan desa. Ambil dari provinsi saja saya sudah hitung untuk kebutuhan ini kami masih mengalokasikan 157 miliar. Dan itu memotong banyak dinas yang lain. Kita mengejar untuk membantu ke rumah biar menekan angka kemiskinan ekstrim. Karena di rumah itu kita akan menentukan kira-kira 6-7 parameter kemiskinan. Jadi kalau rumah itu bisa diperbaiki dari 14 parameter kemiskinan, dia sentuh sekitar 6 parameter. Itu mudah-mudahan bisa menurunkan angka kemiskinan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tentu saya tahu Pak Menteri ini juga jalurnya kencang bersama dengan para staf ahli dan jajaran.
nanti mohon dibantu melalui dukungan dari dana swasta untuk membantu penurunan angka kemiskinan melalui perbaikan rumah yang 6 parameternya ada di rumah. Kemudian juga terkait dengan stunting, kami juga mendukung dan selalu membersamai program dari pemerintah pusat, di mana dari data keluarga risiko stunting tertinggi ada di Sumba Barat Daya, berikutnya di Timur Tengah Selatan, berikutnya itu ada di Manggarai Timur. Ini 3 daerah dengan jumlah keluarga risiko stunting tertinggi. Walaupun ada penurunan kira-kira 100.000 KRS, Sumba Barat Daya masih yang tertinggi 36.000 lebih, Timur Tengah Selatan 29.000 lebih keluarga, Manggarai Timur 23 lebih. Kalau sudah resiko stunting itu, dia pasti berteman dan dekat dengan kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan stunting, dan stunting itu pertanda bahwa itu kemiskinannya tinggi. Dan tentu bersama dengan berbagai pihak, kami terus melakukan berbagai upaya Pak Menteri, yang pasti program pemerintah provinsi untuk kaitan dengan penanganan stunting, kami sudah melakukan proses pembekalan untuk kurang lebih 10.000 kader posyandu melalui pelatihan daring untuk 25 kompetensi dasar, dibantu juga oleh 1000 Days, salah satu LSM yang membantu kami kemarin. Sudah 10.000 orang yang dilakukan, dan mudah-mudahan bersama dengan berbagai program dari yang sudah dibuat terobosan hari ini oleh Kementerian Bangga dan BKKBN, bersama dengan seluruh kampus-kampus yang ada di Nusa Tenggara Timur, berbagai lembaga-lembaga keagamaan, baik itu Gemit, Keuskupan, MUI, Hindu, Buddha, berbagai kelompok pemuda perempuan dan semuanya. Forkopimda juga mendukung kami dengan luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bersama untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim dan stunting di Nusa Tenggara Timur. Kami juga terus mendorong agar ada penguatan ekonomi masyarakat melalui gerakan OVOP, One Village One Product, agar nantinya produk-produk dari NTT ini tidak semuanya masuk ke pasar ke dalam kondisi mentah. Kami berharap akan ada sentuhan hilirisasi di sana, sehingga bersama ini kita tanam, panen, jual. Hari ini kami dorong dengan berbagai kekuatan yang ada, dengan dukungan perguruan tinggi, BUMN, Forkopimda, kita semua. Kami dorong agar sekarang kita lakukan adalah tanam, panen, kemudian olah dulu, kemas dulu, baru jual, sehingga nilai tambahnya bisa dinikmati lebih banyak oleh masyarakat NTT. Untuk itu juga agar nanti produk ini punya pasar, kami sudah membuat namanya NTT Mart. Memang baru satu yang kami bikin di provinsi NTT di Kota Kupang, tapi dalam waktu dekat selama tamatnya bulan November, kami akan membangun di seluruh NTT tanpa kecuali. Jadi gedung-gedung pemerintahan ataupun tempat-tempat yang memang bisa dipakai akan kita permak dia menjadi NTT Mart, sehingga nanti semua produk khas NTT bisa masuk ke sana. Dan bukan cuma antara pemerintah dan pemerintah tingkat 2, provinsi tingkat 2. Tadi juga saya sudah minta semua sekolah juga bergerak membuat one school one product, bila perlu one class one product. Jadi harus semua orang di NTT saat ini terus untuk menggunakan potensi yang ada ini agar mempunyai nilai tambah bagi masyarakat, sehingga daya beli dan juga kemampuan untuk kita bisa mengatasi kemiskinan stunting juga bisa lebih kuat lagi ke depan. Berikutnya juga Pak Menteri perlu kami laporkan bahwa kami didukung oleh semua kekuatan dari Nusa Tenggara Timur, DPRD juga mendukung dengan luar biasa, juga tentunya adalah dari pers, media massa, termasuk juga dari kelompok perempuan dan juga kelompok pemuda. Terima kasih buat ibu-ibu dari kelompok perempuan, terima kasih tepuk tangan buat semua saudara hari ini. Saya tahu kadang-kadang istri saya juga dia bergerak agak dalam urusan ini. Jadi soal stunting ini, selain pemerintah provinsi, ada Ibu Kepala Dinas Perempuan dan Anak, Ibu Ruth di belakang juga hadir, ada juga Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Dr. In, semua bahu-membahu dan kekuatan yang luar biasa ini kami berharap agar semua kerja ini bisa membuahkan hasil dengan didukung, dan hari ini kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa dengan dukungan dari Pak Menteri dan jajaran. Menutup sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan ini. Pertama, kita beri tepuk tangan bagi Menteri Kependudukan dan Penanggulangan Bencana
Kepala BKPM Pak Dr. Haji, yang saya tahu juga karena kesibukannya walaupun secara virtual tapi masih menyempatkan waktu untuk membantu kita memberikan berbagai macam pesan arahan dari Jakarta untuk kita semua ada di sini. Juga tentunya bagi semua jajaran, Pak Teguh, Pak Bowo dan semua, Ibu Direktur ya, sudah bersama kita di sini. Juga Kaper, mana Pak Kaper? Nah, ini Pak Kaper ini juga tasnya cukup bagus ya, tasnya mulai pol ya. Bersama Pak Yace dan yang lain. Juga tentunya bagi yang bersama kita dari perguruan tinggi, dari tim dari Jakarta atau dari Malang, ada Profesor Dr. Insinyur Setiawan Sakti dan semua jadi terima kasih banyak. Juga tentunya bagi Kalmdikti yang terus ini saya lihat ini Pak Mendikbudristek tugaskan Pak Kalmdikti, dia kasnya lebih daripada perintah menteri saya. Menteri perintahkan 10, dia bisa sampai 12, 13, jadi itu namanya dalam keputusan di ekonomi ekstra kita. Itu keputusan yang ternyata melebihi daripada permintaan daripada ini. Itu Mendikbud. Jadi kalau saya katanya membuat BKP juga akan ada pusing karena dia lakukan cepat ya. Itu punya Kalmdikti di sini. Dan tentu semua pihak, baik Bapak Ibu dari daerah yang mewakili Pak Bupati, Wali Kota yang sudah membantu ini semua, kami ucapkan terima kasih. Dan semoga acara ini bisa kita konkretkan. Dan nanti saya dengar dan juga Pak Menteri menyampaikan ada banyak dukungan dari berbagai kalangan yang ingin agar NTT bisa keluar dari kemiskinan ekstrim dan juga stunting. Tuhan memberkati kita semua dan sama-sama kita teriakan, ayo Bank Indonesia, ayo NTT. 1, 2, 3. Ayo Bank Indonesia, ayo Bank NTT. Kurang keras. Ayo Bank Indonesia, ayo Bank NTT. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera kita semua dan Tuhan memberkati. Mohon izin Bapak tetap ada di tempat, kami masih akan melanjutkan acara kita. Dan saya juga mengundang dengan hormat Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN dan staf khusus Kementerian /BKKBN Bidang Optimalisasi Aset dan Peningkatan PNBP dan juga Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi untuk ada di atas Pak. Ya, dan mohon izin Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita masuk dalam kick off Broadway, kita akan menyaksikan penayangan video tentang gambaran stunting dan sebaran keluarga berisiko stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara bersama-sama. Stunting merupakan masalah serius di Indonesia dengan tantangan nasional yang kompleks, mulai dari kurangnya akses gizi, pendidikan, sanitasi, hingga layanan kesehatan. Penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi lintas sektor. Provinsi NTT menjadi salah satu wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Data BPS 2024 mencatat 19,48% penduduk NTT atau 1,12 juta jiwa masih hidup dalam kemiskinan, memperburuk kerentanan gizi khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Survei status gizi Indonesia 2024 menunjukkan prevalensi stunting di NTT berkisar antara 37% hingga 50% dengan variasi antar kabupaten kota 25% hingga 56,8%. Angka ini masih jauh dari target nasional 2025 sebesar 33,1%, meskipun ada tren penurunan. Untuk mengatasi hal ini, BKKBN melalui program Genting Gerakan Gotong Royong Orang Tua Asuh menyasar keluarga beresiko stunting yang memiliki ibu hamil, menyusui atau anak usia 0 sampai 23 bulan, terutama dalam periode 1000 hari pertama kehidupan. Program Genting melibatkan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, lembaga, dan masyarakat. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, diharapkan angka stunting di NTT dapat menurun secara signifikan, sekaligus mendorong penghapusan kemiskinan ekstrim.
Demikianlah gambaran stunting dan sebaran keluarga berisiko stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan ini menjadi momen penting bagi kita, tentunya bersama Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, kita akan memulai kick off roadmap penghapusan kemiskinan ekstrim dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditandai dengan penekanan tombol, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan hitung mundur secara bersama-sama. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Komunitas Pegawai BKKBN Nusa Tenggara Timur. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah penyerahan hadiah apresiasi kepada mitra kerja dan juga orang tua asuh yang menjadi pilihan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini atau gerakan orang tua asuh cegah stunting di wilayah Nusa Tenggara Timur. Betul sekali, tentunya mendukung sekali program pemerintah kita untuk mencegah stunting ini, apalagi juga dengan penuntasan kemiskinan ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya apresiasi dan penghargaan ini langsung diberikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dan juga bersama dengan Deputi Deputi Bidang Peran Serta Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga SPKPM, juga ada staf khusus Kementerian SPKPM juga Organisasi Aset dan Cerita PNPD dan juga Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi. sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Ibu hadirin sekalian, kepada terima kasih dan pemerintah dari masyarakat tentunya yang telah berjuang masyarakat untuk bahu-membahu memerangi angka stunting dan kemiskinan di wilayah NTT. Dan sekali untuk Indonesia NTT, karena itu terima kasih Pak Guru. Insya Allah next time bertemu kembali. Dan mohon maaf hari ini saya pengennya langsung, tapi karena ada beberapa kegiatan termasuk besok pagi terus menjadi inspektur upacara hari Sumpah Pemuda, jadi tidak bisa meninggalkan Jakarta. Kemudian yang saya hormati keluarga besar dari pemerintah provinsi NTT, Pak Asisten dan para pejabat lainnya. Kemudian Forkopimda, terima kasih TNI, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, kemudian DPRD Provinsi, terima kasih. Kemudian para deputi beserta keluarga besar Kementerian Bangga, Pak Teguh dan kawan-kawan, staf sus, terima kasih. Kemudian para tokoh agama, luar biasa, terima kasih. Para tokoh adat, terima kasih. Saya pernah ngobrol bersama beliau-beliau, dikumpulin di kantor gubernur, karena tanpa beliau nanti kita nggak bisa jalan, harus bersama-sama seiring. Kemudian dari stakeholder terkait, BUMN, BUMD, yang tidak saya sebut satu persatu, terima kasih. Yang telah menjadi salah satu orang tua asuh cegah stunting, terima kasih Bapak Ibu. Sumurnya sudah jadi, rumahnya sudah jadi, sebagian, nanti diperbanyak lagi. Kemudian para wali kota, mobil khusus barangkali wali kota Kupang, bupati-bupati ataupun yang mewakili, terima kasih. Sedikit saja saya menyampaikan, tentu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah hari ini adalah tindak lanjut yang nanti lebih penting ada setelah ini. Karena itu semoga karena Tuhan yang Maha Esa, untuk kick-off ini langsung ditindaklanjuti dengan tahapan-tahapan berikutnya. Karena itu semoga semua kegiatan kick-off malam ini
Yang kedua, Pak Bu, perlu saya sampaikan bahwa ini adalah tindak lanjut yang nanti tidak hanya didiskusikan, tidak hanya diobrolkan. Ini yang lebih penting adalah setelah ini mau diapain. Karena itu masalah kemiskinan dan masalah stunting yang sering saya sebut ini seperti mata uang yang receh, ada gambar Garuda sama angka. Ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri, angka kita urus, Garudanya kita urus. Ini bagian dari NKRI, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Memang Jawa Barat dan NTT. Kenapa Jawa Barat? Karena penduduknya paling banyak untuk provinsi di Indonesia. Kenapa NTT? Bagian dari menurut saya mesti kita support dengan berbagai yang bisa kita support dan tidak bisa sendirian. Karena itu tadi juga hadir yang saya hormati Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi, terima kasih Prof. Setiawan, dan dari Kemendikti terima kasih, dari KSP terima kasih, Kantor Sekretariat Presiden juga hadir, terima kasih. Karena ini adalah program keroyokan dan kemiskinan serta stunting tidak bisa diselesaikan sendiri. Untuk itu Bapak Ibu terima kasih bahwa keroyokan ini tidak harus selesai di sini, di atas meja. Problem kemiskinan dan problem stunting tidak hanya didiskusikan, tapi harus dikerjakan. Sekali lagi, kemiskinan dan stunting tidak cukup didiskusikan, tidak cukup diobrolkan, tapi harus dikerjakan. Karena itulah kick off ini adalah bagian dari awal untuk mengerjakan. Siapa, ngurusi apa, jika badan apa, yang tidak kalah penting berapa anggarannya. Karena tanpa itu juga nggak jalan. Kita tahu suasana kebatinan itu. Saya pernah jadi bupati, jadi merasakan suasana kebatinan itu, dan Pak Gub hari ini pasti merasakan itu. Karena itu dukungan banyak pihak, stakeholder terkait. Hari ini kita keroyokan dan mesti ada target. Maka Bapak Ibu, karena itu saya ulangi, karena hubungannya dengan kemiskinan dan stunting, dan ini saling bersaudara ya, antara kemiskinan dan stunting ini bersaudara. Maka harapan saya nanti dari Kemendikti, dari stakeholder terkait, dari perguruan tinggi maupun dari kementerian kita untuk mengeroyok bersama-sama. Khususnya kalau dalam istilah peristiwa, setiap peristiwa itu ada sebabnya. Itu yang kita urai, termasuk stunting ini sebabnya apa? Itu yang akan kita urai, itu yang akan kita selesaikan. Yang sering saya sampaikan Pak Bu, ada 4, salah satunya adalah asupan gizi. Insya Allah ini akan kita selesaikan karena ada MBG, khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Nanti yang mengerjakan adalah teman-teman kader KB, teman-teman Posyandu, dan dari kementerian kita yang menjadi leading sektor untuk pendistribusian, untuk pendataan, dan untuk evaluasi. Dan nanti izin Pak Bu saya laporkan, nanti ada SPPG khusus yang menangani ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Karena inilah pintu masuknya barang stunting, kira-kira begitu. Saya ulangi, ini pintu masuknya. Kalau kita selesaikan ibu hamil, ibu menyusui dan balita, insya Allah. Termasuk nanti juga SPPG khusus juga kerjasama dengan kementerian kita melalui program dahsyat. Jadi ada kekhususan. Kalau percepatan hanya biasa saja, namanya tidak cepat. Harapan saya begitu Pak. Itu MBD. Tentu Pak, kok NTT belum banyak Pak. Karena itu kita carikan jalan keluar. Kalau keempat, mohon maaf, pernikahan dini. Ini yang agak lumayan Pak Bu. Karena itu ini mesti melibatkan para tokoh adat dan tokoh agama. Insya Allah beliau-beliau lebih didengar karena urusan keluarga. Kalau urusan keluarga itu lebih didengar mereka Pak. Kalau urusan pembangunan, nah itu urusan kita. Tapi kalau urusan keluarga ini yang lebih didengar para tokoh adat, para tokoh agama. Dan saya sedang ngobrol dengan beliau-beliau pendeta, pastor, dan ada kiai, ada tokoh-tokoh lain. Baru yang terakhir adalah edukasi. Dan itu butuh kerja bareng. Karena itu Pak Bu, saya berharap yang lebih penting adalah setelah malam ini harus jelas. Saya minta di bawah Pak Teguh,
kemudian dari Prof. Setiawan, kemudian kementerian terkait, siapa ngerjain apa, di mana, berapa. Nah, biar jelas nanti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kemudian stakeholder itu orang tua asuhnya itu siapa, ngerjain apa, di mana. Termasuk saya juga insya Allah akan bawa orang-orang tua asuh yang di Jakarta, ini support program-program untuk kemajuan salah satu anak bangsa. Karena kita tentu terima kasih hari ini yang hadir. Insya Allah warga negara yang dalam hal ini tidak stunting, kita syukuri. Saya ulangi lagi, kita syukuri. Ada juga anak bangsa yang hari ini butuh support kita yang mungkin tidak mengharapkan, tapi tentu mesti kita pikirkan. Intinya itu Pak Bu, saya tidak banyak-banyak. Harapan saya kick off ini simbol saja. Nanti akan saya nilai teman-teman di Kementerian Bangga khususnya harus ada report, harus ada kepastian, harus ada kejelasan, dan harus ada target, termasuk target penurunan stunting maupun penurunan kemiskinan. Harapannya dengan keroyokan ini semoga menjadi sesuatu yang baik, lebih baik, dan saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Gubernur yang hebat ini, insya Allah ini nanti ada solusi. Karena tugas Pak Gubernur cuma dua, memberikan inspirasi dan memberikan solusi, dan saya yakin sama beliau, saya tahu persis track record beliau. Sukses Pak Gubernur. Saya membantu apa yang bisa saya bantu, dan ini pesan Bapak Presiden. Pak Wiyaji, jangan banyak diskusi, jangan banyak karya, jangan banyak seminar, ke lapangan, selesaikan masalah. Karena itu saya minta teman-teman ke lapangan, selesaikan masalah, bahwa supporting yang bisa menyelesaikan stunting, yang bisa menyelesaikan kemiskinan, termasuk MBG. Nanti semoga impact-nya juga ada perputaran uang di lokasi-lokasi tertentu, ada daya beli dari mereka yang nanti perputaran dari MBG itu, termasuk percepatan MBG khusus 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Saya kira itu Pak Gub, sukses selalu untuk Pak Gub dan keluarga besar dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk Pak Wali Kota, untuk Pak Bupati, terima kasih. Barangkali nanti ada selanjutnya setelah 3 kabupaten, tentu kita akan tindak lanjuti. Harapannya harus berdampak. Itu pesan dari perguruan tinggi, harus berdampak. Pesan dari kita harus kasat mata, kelihatan. Jadi jangan sampai dalam beberapa tahun ke depan, minimal 3 tahun ke depan harus berdampak, harus kelihatan mata dari program kick off yang dimulai malam ini. Terima kasih Pak Gubernur, sukses selalu. Sekian, kalau ada salah saya mohon maaf, salam hormat untuk keluarga besar, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Terima kasih.